Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nasrullah dengan NIM 24065039. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang osilator eh, untuk ujian akhir semester mata kuliah teknik radio dengan Pak Rian. Oh, jadi apa itu osilator? Osilator adalah rangkaian elektronika yang berfungsi menghasilkan sinyal bolak-balik AC secara periodik tanpa memerlukan sinyal masukan. Osilator banyak digunakan sebagai sumber frekuensi pada sistem komunikasi, digital, dan kontrol. B. Jenis-jenis osilator. Yang pertama itu ada osilator umpan balik. Jadi, osilator umpan balik itu bekerja dengan cara mengembalikan sebagian sinyal keluaran output. eh, jadi ini adalah sinyal input. Nah, dia tuh mengembalikan sinyal keluaran output kemasukan input dalam bentuk umpan balik positif. Jadi prinsip kerjanya yaitu satu, penguat menghasilkan sinyal keluaran. Yang kedua, sebagian sinyal tersebut dikembalikan ke input. Yang ketiga, sinyal diperkuat kembali secara terus-menerus. Yang keempat, terbentuk osilasi yang stabil. Yang kedua ada osilator pergeseran fase adalah osilator yang menggunakan rangkaian RC, resistor, dan kapasitor untuk menghasilkan pergeseran fase yang bertahap. Prinsip kerjanya yaitu rangkaian RC menghasilkan pergeseran fase 180 derajat, penguat transistor atau amplifier memberikan tambahan 180 derajat. Ini OP amplifier. Terus total pergeseran fase menjadi 360 derajat. Jadi dari rangkaian RC itu kan resistor dan kapasitor ditambah dengan penguat OP amplifier 180 derajat ditambah 180 derajat. Jadi total pergeseran fasenya itu 360 derajat sehingga osilasi itu terjadi. Lanjut ke osilator LC ditala, yaitu osilator yang menggunakan induktor L dan kapasitor C. Ini adalah simbol induktor dan ini adalah simbol kapasitor sebagai penentu sebuah frekuensi. Prinsip kerjanya yaitu energi listrik bolak-balik antara L dan C. Yang kedua, terjadinya resonansi pada frekuensi tertentu. Yang ketiga, frekuensi dihasilkan sesuai nilai L dan C. Yang keempat, osilator kristal, yaitu osilator yang menggunakan kristal quartz sebagai penentu frekuensi. Ini adalah contoh kristalnya yang memanfaatkan sinyal sifat piezoelektrik. Prinsip kerjanya yaitu tegangan listrik menyebabkan kristal bergetar. Jadi kalau ada tegangan listrik pasti ada sebuah VCC di mana VCC itu memberikan sebuah tegangan melalui sebuah resistor dan sebuah induktor, juga melalui transistor NPN, dan juga ada melewati kapasitor sehingga kristal tersebut bergetar.
Getaran yang dihasilkannya juga stabil. Karakteristiknya frekuensi sangat presisi. Yang kedua, stabil terhadap suhu dan tegangan. Yang ke C, perbandingan. Nah, jadi untuk sebuah umpan balik positif, rentang frekuensinya fleksibel sesuai desain. Keunggulannya, prinsip utama untuk pembangkit osilasi dan dapat diterapkan ke berbagai jenis. Aplikasi utamanya yaitu semua jenis osilator, resistor kapasitor, induktor kapasitor, dan kristal. Yang kedua ada pergeseran fase RC, rentang frekuensinya antara audio sampai menengah. Keunggulannya sederhana dan cocok dipakai untuk frekuensi yang sangat rendah. Aplikasi utamanya yaitu generator sinyal audio. Yang ketiga LCD tala, rentang frekuensinya tinggi, keunggulannya frekuensi tinggi dan efisien. Yang ke aplikasi utamanya yaitu pemancar atau penerima radio. Yang keempat itu ada osilator kristal, di mana frekuensi yang digunakannya sangat tinggi dan stabil. Keunggulannya stabilitas terbaik, akurasi yang tinggi, dan aplikasi utamanya yaitu jam digital, osilator, dan mikroprosesor. AC dengan frekuensi yang diinginkan. Biasanya menghasilkan frekuensi beberapa Hz hingga beberapa gigahertz. Keluaran osilator dapat berupa sinyal sinus atau sinyal non-sinus seperti gelombang persegi dan gelombang segitiga. Sederhananya, rangkaian osilator ini tidak lain adalah penguat yang diberi umpan balik positif. Jadi, mari kita pahami prinsip kerja osilator ini. Jadi, anggaplah sinyal sinusoidal masukan diterapkan pada penguat ini. Jadi pada output, sinyal input akan dikalikan dengan penguatan dari penguat ini. Dan sinyal keluaran akan sama dengan A dikalikan sinyal masukan. Sekarang biasanya rangkaian umpan balik yang digunakan adalah rangkaian selektif frekuensi atau rangkaian resonansi, dan anggaplah output dari rangkaian umpan balik ini sama dengan VF. Jadi VF dapat ditulis sebagai beta dikalikan dengan tegangan masukan, di mana beta di sini adalah fraksi umpan balik, dan mendeteksi mana tegangan yang
tegangan keluaran yang diberikan sebagai umpan balik ke tahap masukan. Jika pergeseran fase yang dihasilkan oleh penguat dan rangkaian umpan balik ini adalah nol, maka sinyal umpan balik ini akan sefasa dengan sinyal masukan. Sekarang, misalkan sinyal umpan balik ini ditambahkan ke sinyal masukan dan pada saat yang sama sinyal masukan dihapus di rangkaian. Jadi, umpan balik VF ini akan bertindak sebagai input untuk penguat ini. Setelah menghilangkan tegangan input, apakah akan mendapatkan osilasi berkelanjutan? Itu tergantung pada hasil perkalian A dan beta, dan dikenal sebagai penguatan lob dari osilator. Jika penguatan lob A beta kurang dari 1, maka dalam jangka waktu tertentu, sinyal input akan hilang. Jadi, misalkan pada rangkaian tertentu A beta sama dengan 0,9, dan rangkaian ini tegangan input V-in sama dengan 2 volt gelombang sinus. Setiap kali sinyal input ini melewati penguat dan rangkaian umpan balik, maka sinyal input V-in akan menjadi 2 volt dikalikan dengan 0,9. Hasilnya 1,8 volt. Setiap kali sinyal input ini melewati loop ini, maka sinyal input akan berkurang dengan faktor 0,9. Dengan cara ini, setiap kali sinyal input melewati loop ini, amplitudo sinyal input akan berkurang. Dan seiring berjalannya waktu, osilasi dalam rangkaian akan mereda. Demikian pula setiap kali A beta lebih besar dari 1 pada saat itu, osilasi dalam rangkaian akan meningkat. Jadi seperti yang dilihat dalam kedua kasus tersebut, kita tidak dapat mendapatkan osilasi berkelanjutan, dan itu hanya mungkin terjadi jika A beta sama dengan 1. Jadi ketika beta sama dengan 1, pada saat itu sinyal input balik VF akan sama dengan sinyal masukan, asalkan sinyal masukan dan sinyal umpan balik memiliki fase yang sama. Jadi dalam hal ini kita mendapatkan osilasi berkelanjutan pada outputnya. Di dalam osilator untuk melakukan osilasi berkelanjutan, dua kondisi harus terpenuhi. Yang pertama, hasil perkalian A beta ini harus sama dengan 1. Dan yang kedua, pergeseran fase dan pengetahuan lab ini harus sama dengan 0. Artinya, setiap kali sinyal masukan melewati penguat ini dan rangkaian umpan balik, pergeseran fase keseluruhan yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut sama dengan 0. Yang kedua, kriteria ini dikenal sebagai kriteria Berkhausen untuk osilasi. Sejauh ini kita berasumsi bahwa osilator ini jumlah tegangan awal tertentu diterapkan pada osilator ini. Tapi sebenarnya jika diperhatikan tidak ada sinyal yang diberikan ke si osilator, dan kita masih mendapatkan osilasi pada
Eh, Osilator umpan balik menjadi dasar kerja berbagai jenis osilator seperti pergeseran fase, induktor, kapasitor ditala, dan kristal. Masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda sesuai kebutuhan frekuensi dan stabilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan berkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.